Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Untuk kali ini kita akan berbincang dengan pimpinan redaksi Koran Mimbar Umum, Bang Jalaluddin. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, hari ini mulai sehat. Memang ada beberapa waktu ini ya kita sedang diuji oleh Allah lah kesehatan kita. Tapi alhamdulillah ini hari mulai ngantor. Selama ini kita kerja dari rumah saja gitu. Masih bisa ya, Bang ya? Ya, alhamdulillah. Jadi agak santai aja kita hari ini ya, Bang ya, untuk kegiatan kita hari ini. Oke, Bang, sesuai dengan temanya nih Mimbar Fokus, kita selalu bahas nih tentang apa yang disajikan sama Koran Mimbar Umum dalam seminggu belakang ya, seminggu terakhir gitu kan. Jadi untuk hari ini kayaknya aku lihat kita dengan mengambil tema Muhammadiyah endus gejala kepemimpinan narsis politik ya, Bang ya, untuk di HL-nya halaman 1. Kenapa, Bang, kita pilih itu, Bang? Muhammadiyah ini kan salah satu organisasi yang terbesar di negeri kita. Jadi wajarlah kalau para pemimpinnya ini kan narasi ini memberi nasihat sebetulnya, ya kan, memberi nasihat kepada para pimpinan negeri ini agar menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Jadi kalau Muhammadiyah ada mengendus, ada gejala sesuatu yang kurang baik seperti narsis begitu kan. Narsis itu ya kayak yang kepedean sendiri gitu ya, Bang ya. Iya, itu narsis ini kan orang yang suka dipuji-puji, tapi tidak suka dikritik. Gitu. Sebenarnya ini tidak baik kalau seorang pemimpin seperti ini. Pemimpin itu harus siap dikritik, harus membuka hati untuk dikritik oleh siapa saja, asalkan kritik itu bersifat konstruktif, ya, kritik yang membangun. Kecuali kritik-kritik yang liar itu memang tidak perlu ditanggapi. Kalau kritik itu konstruktif, membangun, justru itu sesuatu yang baik. Nah, itu mengingatkan pemimpin itu jangan sampai salah melangkah. Jangan sampai jadi pemimpin yang narsis gitu ya, Bang jangan ya. salah jalan. Karena kalau dipuji-puji akhirnya terlena pemimpin ini, lupa kepada tugas pokoknya, ya akhirnya negara yang dipimpinnya tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh rakyat. Iya, nggak berhasil gitu kepemimpinannya. Tujuan negara ini kan mensejahterakan rakyatnya, ya kan. Tentu dalam perjalanan, dalam proses mencari kesejahteraan itu banyak hal yang terjadi. Ada ketimpangan-ketimpangan, ada yang maju, ada yang kekurangan-kekurangan. Disinilah perlunya kritik. Kritik itu nasihat. Jadi Muhammadiyah ini memberikan pandangan itu agar jangan sampai terlena, jangan sampai terlanjur nanti para pemimpin negeri ini terjerumus kepada hal-hal yang membuat mereka salah dalam menjalankan roda pemerintahan. Oke, Bang. Jadi ini makanya kita ambil pernyataan dari Profesor Dr. Abdul Muti ya, Bang ya, Sekom dari Muhammadiyah ya, Bang ya. Selain itu kayaknya dari Medan kita ada berita Disdik Medan buka hotline untuk berantas pungli. Ini bagus ya, Bang ya, kayaknya kita anggap ya. Ini sejalan dengan programnya Wali Kota Medan kayaknya, Bang ya, makanya kita angkat. Ini sesuatu yang baik karena memang selama ini itulah yang sering terjadi, yang kita dengar dan kita rasakan, ya kan. Pungli-pungli di sekolah itu masih terjadi, apalagi dalam penerimaan murid baru itu selalu terjadi. Itu kan kita baca ada mau pindah saja harus mengeluarkan biaya 1 juta. Itu di mana tuh, Bang? Di dalam berita itu kan. Aku lihat dulu ya, Bang ya, ke halaman 11 kita. Di halaman 11. Itu ada temuan itu, makanya membuka hotline ini karena ada temuan. Jadi mungkin itu seperti penimbunan gunung es. Ya, temuan itu baru 1, tapi mungkin sudah banyak. Dan kalau informasi-informasi yang berkembang, walaupun kita belum bisa membuktikan,
selalu kita dengar itu ya, pungli ini, Iya. pungli itu, termasuk buku apa segala macam. Jadi kita sambut baik lah ini Kita ya Bang dengan kita sambut baik dan ini artinya Kepala Dinas Pendidikan ini mendukung program Wali Kota Medan, ya kan. oh iya. Wali Kota Medan kan concern terhadap pemberantasan Pemberantasan pungli, korupsi, ya. Makanya dulu ada lurah yang dipecat, ya kan, ada kepling yang dipecat. Ini sesuatu yang artinya kita perlu mendukung itu Iya, sebagai tetap social konsisten control. dan Ya. visi dan misinya ya Bang Iya, ya, masih iya. tetap ya Bang ya, Wali Kota Medan. Selain dari pungli kayaknya banjir ya Bang, soal banjir kita mau juga ya Bang ya. Banjir, karena banjir masih terus terjadi. Memang penyebabnya sudah diketahui ya kan, penyebabnya karena Intensitas hujan ya Bang. hujan tinggi, kemudian drainase yang banyak masih tumpat. Kemudian ada lagi kemarin itu Kepala Dinas PU seolah-olah menyalahkan rakyat lah itu ya, membuang sampah sembarangan. Padahal itu sudah ada perdanya. Iya, iya. Nah, kenapa perdanya tidak dijalankan? Seharusnya perdanya itu jalankan, awasilah itu masyarakat. Tapi kalau saya lihat memang masyarakat sebagian udah patuh kok. Hati-hati, takut mereka juga membuang sembarangan, hati-hati. Ya makanya di parit-parit itu sekarang udah tidak banyak sekali sampah seperti masa-masa lalu. Nah, masa-masa lalu memang menumpuk sembarangan orang sembuangan. Itu kita kawal terus ya Bang. Ini harusnya perda ini terus dikawal, action lah ya. Apa guna perda kalau nggak ada actionnya, kalau nggak ada pengawasannya, itu dia. Oke Bang. Itu ada 2 berita itu ya Bang ya, soal Muhammadiyah, kemudian soal Distrik Medan buka hotline untuk berantas pungli. Dan apalagi nih Bang yang layak untuk dibaca yang menurut Abang bisa menjadi mimbar umum ini menjadi pilihan masyarakat gitu Bang untuk kita tetap konsisten membela kepentingan masyarakat banyak. Saat ini masih kita rasakan tentang kebutuhan pokok, salah satunya minyak goreng. Minyak goreng masih langka di sebagian tempat. Kalaupun ada antri, ya kemarin pun di tingkat pusat itu dibahas itu kan. Jadi salah siapa ini sekarang, ya kan? Ini kita tidak bisa juga secara menyalahkan Kementerian Perdagangan. Ini harus semua pihak sama-sama mencari tahu dan mencari solusi bagaimana mengatasi kelangkaan ini, ya kan? Itu kan. Kalau ada dugaan-dugaan kartel, ada dugaan penyelundupan, ini harusnya ya pemerintah harus segera bertindak, jangan didiamkan saja sehingga berkepanjangan. Ini bukan sekedar minyak goreng sekarang menjelang hari udah menjelang Ramadan. Ramadan ini sudah hampir semua naik, harga tomat naik, harga cabai naik, hampir semua naik. Ini kan ya tentu ini merisaukan rakyat. Nah, di dalam suasana yang masih ekonomi masih sulit. Mak kayak awak inilah Bang ya. Aduh, pusing deh Tante. Pusing lah ya kan. Nah, tuh, mak-mak lagi ya kan. Iya, beli bapak-bapak juga pusing karena dituntut juga sama mak-mak ya kan. Dituntut sama mak-mak, mana nggak ada tambahan gaji kan. Gaji nggak bertambah, harga naik ya kan. Belum lagi mau beli baju lebaran, baju sekolah anak, aduh Bang pusing. Mikir-mikir mau menabung aja nggak bisa ya kan. Itu harus kita kawal berarti Bang supaya tetap bisa turun itu harga minyak. Oke, kita lanjut ya Bang. Kalau yang selain daripada itu soal politik kita untuk politik Sumatera Utara gimana Bang kita bahas Bang? Iya, ini ada hal yang menarik sebetulnya. Kalau dulu kita dengar Pak Edi itu kan masih malu-malu menyatakan mau maju kembali jadi gubernur. Tapi belakangan ini beliau sudah jelas-jelas mengatakan masih mau melanjutkan pengabdiannya. Itu wajar-wajar saja karena banyak pekerjaannya yang belum selesai. Seperti mau membangun jalan sepanjang 450 km ya selama 2 tahun ini kan dengan biaya yang 2,7 triliun itu. Ini dia menyahuti aspirasi rakyat yang dia lihat di mana-mana jalan banyak rusak. Jadi kalau beliau bermaksud mau melanjutkan pengabdiannya lagi,
ini sah-sah saja, wajar-wajar saja gitu kan. Baru 1 tahun lagian dia, baru 1 periode ya Bang Satu ya? periode baru 2 tahun lebih ya, dan dia akan berakhir tanggal 23 September tahun 2013 tahun depan. 2023 ya Bang? Ya, 23. Saya lebih kurang setahun lagi lah begitulah. Jadi kalau kita lihat sekarang dia mungkin ancang-ancang ini mau berpasangan dengan Bobby. Ya tapi kan belum boleh kampanye nih Bang. Iya. Gimana itu? Nah, jadi dianggap orang curi start ya kan. Iya. Tapi kalau dia menjelaskan tentang kinerjanya, nah inilah politik ya. Politik itu bisa begitulah sebetulnya dianggap curi start. Tapi kan beliau bersikukuh bahwa aku nggak curi start kok. Aku menjelaskan hasil kerjaku dan meminta dukungan rakyatnya untuk kerjanya ini agar didukung agar sukses gitu kan, karena ini demi kepentingan rakyat gitu. Jadi kalau menurut Abang nih gimana nih pasangan Bobby dan Gupsu ini? Iya, ini kalau mereka bisa betul berpasangan, mungkin ini sesuatu pasangan yang nanti bagus sekali karena kedua-duanya adalah sekarang sedang memimpin. Ya, Pak Edi sedang memimpin Sumatera Utara, Pak Bobby sedang memimpin Kota Medan. Tentu kedua-duanya ingin memajukan Sumatera Utara ini ya kan, kalau duanya ini berpasangan. Tapi politik ini kan biasanya tidak kaku. Iya, Bisa ini hari itu rencananya, besok lusa bisa berubah, bisa mencair ya kan. Apalagi Sumatera Utara ini sebetulnya daerah yang ya jadi primadona juga oleh para calon-calon pemimpin ya kan. Mungkin ada lagi yang maju yang lain-lain ya kan, yang kita dengar-dengar sekarang juga sudah mulai, walaupun masih malu-malu kucing untuk menyatakan diri mau maju ya kan. Pak Surya Paloh pun belum memberikan jawaban yang final, yang jelas juga. Tentunya Pak Surya Paloh masih lihat kiri kanan lah, lihat suasana ya kan. Beliau lagi ya politisi yang arif, yang handal biasanya, tentu dengan perhitungan-perhitungan yang matang siapa yang akan didukungnya gitu. Yang penting mimbar umum akan tetap menyajikan ya Bang ya, siapapun yang mau jadi pemimpinnya, siapapun yang mau maju kita sajikan ya Bang ya. Yang penting kan, Sumatera Utara jadi lebih baik ya Bang. Kalau kita kan memang independen ya kan, kita independen. Oke. Bang, ini kalau untuk di internasional kayaknya masih tentang perang Ukraina dan Rusia. Kalau mimbar sendiri gimana bahasnya Bang? Ya kita memang ini kan masalah kemanusiaan yang luar biasa ya. Kita dengar korbannya udah hampir 400 orang, rakyat yang tak bersalah sebetulnya. Ini kan harusnya kedua negara ini jangan mengedepankan ego ya kan, harus yang dilihat rakyatnya ya kan. Ini kan Ukraina ini kan dulunya anak kesayangannya Rusia ya kan. Tahu-tahu belakangan didengar-dengar mau beralih mencari induk semang yang lain ya kan, mau bergabung ke NATO. Tapi belakangan ini kedengaran lagi mau dibatalkan ini ya kan. Nah, jadi rebutan ini kan daerah ini nanti kalau yang dikhawatirkan oleh Rusia itu akan menjadi daerah nuklir ya kan, pangkalan nuklir. Nah, kalau ini yang terjadi, yang terancam Rusia tentunya ya, Rusia tentunya akan bertahan. Ini harusnya PBB atau negara-negara lain, kalau boleh Indonesia bisa menjadi mediasi ini. Mediasi ini ya kan. Jangan sampai terjadi perang besar yang bisa jadi perang dunia ketiga mungkin ya kalau lagi dari begitu. Nah, kalau bisa Indonesia memainkan peran lah ini. Ini momentum Indonesia memainkan perannya untuk bisa mendamaikan kondisi yang terjadi di Ukraina. Gitu. Apalagi sekarang kalau aku baca-baca dari minggu-minggu sebelumnya tuh malah sudah makin banyak ya Bang ya warga Ukraina yang mengungsi ya Bang ya ke daerah lain seperti ke Polandia ya Bang ya. Ini wajar aja karena ketakutan begitu, karena serangan nuklir itu ya luar biasa kan. Ya, kalau sudah nuklir ya kan luar biasa, orang termasuk ada orang Indonesia, orang Binjai 8 orang itu ketakutan sekali itu kan. Ya namanya perang ya, namanya perang itu ya menakutkan gitu kan. Jadi itu tetap kita akan sajikan juga ya Bang ya untuk mimbar pada minggu depan ya Bang ya. Insya Allah. Kalau perkiraan kita yang bakal ada untuk minggu depan itu soal minyak goreng tetap ya Bang ya. Minyak goreng, terus soal
pemilu ya Pak? Minyak goreng kayaknya memang belum bisa ada solusinya ya kan. Cuman kita berharap pemerintah segeralah mengatasi ini, apalagi menjelang bulan Ramadan ya kan. Iya, Banjir kalau intensitas hujan masih terus-menerus, itu akan tetap ya kita masih sajikan akan ya jadi Bang ya. bahasan, ada masalah gitu kan. Jadi masalah. Jadi itu kita tahu memang pemerintah Kota Medan, wali kota kita udah menyediakan anggaran 1 triliun, tapi itu kan tidak seperti membalik telapak tangan. Beliau pun dulu berjanji menyatakan minimal 2 tahun. Nah, ini kan baru setahun lebih dia kerja. Cuman sekarang rakyat itu kan Nggak sabar. menagih janji karena dulu selalu kalau mau Kampanye kemarin ya Bang ya. kalau mau bebas banjir pilih Bobi. Pilih Bobi. Jadi itu yang dituntut oleh rakyat. Rakyat kan tidak melihat lebih jauh bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Apalagi ini musim hujan, dikorek nanti parit, drainase, lumpur dinaikkan, datang hujan masuk kembali, ya kan? Nah, itu untuk Lebih kembali. berat kerjanya Berat, sebenarnya betul, Bang ya. Apalagi mau normalisasi sungai, itu memang gawiannya BWS kan, itu tidak waktu yang dekat, itu makan waktu yang lama, ya kan? Apalagi seperti dijelaskan Bang apa itu? Bang Arjuna bahwa Jaya Arjuna pernah kemarin di sana di podcast muara kita. sana rupanya menumpuk itu lumpur-lumpur sehingga air tidak bisa lepas masuk ke muara ke laut. Nah itulah yang membutuhkan waktu dan biaya tenaga untuk segera mencari solusinya. Jadi banjir masih ancaman juga bagi Masih warga tetap Medan. jadi ancaman ya Bang ya. 2 tahun pun kemungkinan masih kurang waktunya ya kalau dengan banyaknya kendala dalam mengatasi infrastruktur. Tapi kalau kita lihat hingga sekarang masih tetap bekerja sesuai dengan jalurnya ya Bang ya. Iya, kita minta ya dinas PU ya serius lah, jangan ada yang dipecat wali kota lagi seperti sebelumnya kan ya. Kalau serius ini dinas PU-nya untuk mengatasi banjir ini, ya tentu rakyat akan mendukung juga itu kan. Itu ada satu daerah yang drainasenya itu bertahun-tahun, belasan tahun tak pernah dikorek. Tak pernah diatas, jalan sudah di beton bagus, tapi drainasenya nggak pernah dikorek. Ya. Kabarnya masyarakat itu udah bolak-balik menyampaikan ke wali kota sebelumnya, tapi sampai saat ini belum juga ditanggapi gitu, seperti di Jalan Pancing sana saya lihat itu. Jadi itu Bang, kalau misalnya drainase kurasa kalau satu aja tumpat itu nggak akan bisa berbanyak gitu ya Bang, berpengaruh ya Bang. Jadi mesti semuanya itu mesti bersih, nggak ada yang tumpat, baru tuh lancar semuanya drainase ya Bang ya. Oke Bang, makasih atas pertemuan kita hari ini, atas waktu Abang untuk membahas terkait Koran Mimbar Umum dalam seminggu terakhir. Ya, makasih Abang. Begitulah wawancara kita dengan Bang Jalaluddin, pimpinan redaksi Koran Mimbar Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.